nggak usah ngundang saya. Nanti teman-teman kalau sudah menerima paparan ini silahkan disebarluaskan, disosialisasikan di masing-masing instansi masing-masing ya. Saya tegaskan lagi, 2SE ini memang tujuannya kita bertujuan untuk benar-benar untuk mencegah dan mengurangi terjadinya korupsi gitu ya. Berdasarkan kasus dan masukan dari teman-teman semua stakeholder LKPP ya. Ini perlu diberikan edaran untuk mengingatkan kembali gitu ya. Bahwa dari kasus-kasus yang ada kita perlu mengingatkan ke seluruh KLPMDA bahwa ada yang salah di proses sejak perencanaan sampai ke pelaksanaan kontrak gitu ya. Itu perlu kita koreksi karena kalau kita diamkan salah kita gitu ya. Dan ini benar-benar urgent gitu ya karena saya selalu di KPK kemarin Pak siapa? Komisionernya itu Pak siapa? Lupa saya. Itu selalu ngomong ke saya, Pak ini pasti ini darurat korupsi PPC ini. Nah, tadi saya udah lihat di saya kirim tuh tadi Dinas Perhubungan kena DKI ini. DKI ya kena. Lagi banyak kemarin saya udah didatangi KPK untuk 3 kasus baru gitu ya. Akan kena lagi itu gitu ya. Jadi ini benar-benar kalau menurut saya, menurut LKPP ini darurat, benar-benar urgent gitu ya. Itu yang kenapa ini bukan karena kita terus terang ini bukan karena kita karena ada hari anti korupsi enggak. Ini kita sudah garap sejak lama gitu ya. Inisiatif saya prihatin gitu ya. Bukan karena ini sekedar mengeluarkan SE enggak, gitu. Enggak begitu gitu. Dan saya akan mengeluarkan terus nih tiap 3 bulan akan kita keluarkan SE. Selama ada modus-modus baru yang harus kita ingatkan gitu ya. Dan kemarin ada masukan dari teman-teman ya terkait organisasi gitu ya. Kalau itu mau ya kita ingatkan bahwa dan tadi saya jawab sudah ada revisi Perpres terkait mitigasi terkait pas e-purchasing kenapa nggak melibatkan pokmil itu sudah kita cover di revisi Perpres yang kedua gitu ya. Supaya purchasing tidak hanya PPK dan PP gitu ya. Itu kita bisa kalau di atas 200 juta ya diharapkan lewat pokmil gitu ya. Tapi kita perlu kaji apakah ini benar memang dibutuhkan enggak dari masukan teman-teman memang dibutuhkan karena hanya PPK yang merangkap PA merangkap sebagai PPK atau KPA merangkap sebagai PPK dan otomatis tidak paham pengadaan, tidak paham teknis pekerjaan. Itu mungkin pembuka pertama. Lanjut aja ke SE yang nomor 8 ya. Nah, lanjut. Ini pencegahan korupsi tahap pemilihan penyedia. Ini kita bedakan pemilihan penyedia itu kan ada yang pakai metode e-purchasing sama non e-purchasing. Non e-purchasing itu dari mulai tender, pengadaan langsung, kemudian penunjukan langsung, penanganan darurat gitu ya. Di samping tadi ada masukan bagus juga. Saya mungkin kita ini 2SE ya. Itu ada perencanaan dan pelaksanaan swakula. Kita juga menemukan ternyata swakula itu juga bisa terjadi korupsi gitu ya. Karena saya sudah membongkar kasus korupsi swakula di 8 sama swakula di
BRIN, bukan di BRIN, di apa? Yang BIG, Badan Informasi Geospasial. Kemudian swakelola di beberapa Pemda juga kita proses juga. Itu nanti mungkin kita akan terbitkan SE pencegahan korupsi pada proses swakelola, itu penting. Lanjut. Upaya pencegahan korupsi tahap pemilihan ini mengidentifikasi dan menyusun analisis risiko serta melaksanakan mitigasi risiko korupsi. Jadi kemarin sudah saya jelaskan, semua langkah-langkah kita baik di pengadaan maupun bukan pengadaan itu harusnya kita mitigasi risiko korupsi. Ada enggak risiko-risiko yang memungkinkan terjadinya korupsi dan kita mitigasi, kita langsung bisa bikin solusi pencegahannya apa, gitu ya. Kemudian di proses purchasing kan ada dua pilihan ya. Ini metode kompetisi atau negosiasi. Jadi kalau Anda milih, itu mestinya ini perlu nanti diajarkan di teman-teman kalau advisor itu harusnya memilih metode itu harusnya mana yang bisa mewujudkan efisiensi dan efektivitas. Jangan asal milih ini kan boleh atau Pak. Boleh ini, boleh ini. Ya, mana yang bisa mewujudkan tujuan pengadaan. Mana yang bisa mewujudkan prinsip-prinsip pengadaan. Itulah yang Anda pilih. Gitu ya. Dari memilih ini, jadi kemarin mudah-mudahan hasil rapat semalam itu ini saya infokan penting juga. Kita diperintahkan oleh Pak Presiden versi 5 harus ditutup tanggal 1 Januari pukul 00.00. Jadi itu nanti versi 5 sudah nggak bisa dipakai lagi. Diganti dengan versi 6. Katalog versi 6. Nah, cuman kemarin kita lapor bahwa tidak mungkin ditutup semua versi 6. Versi 5. Nah, ada beberapa, kalau dulu kenalnya etalase, sekarang jadi kategori. Itu masih belum bisa integrasi dengan versi 6. Kemarin kita identifikasi adalah konstruksi dan obat.